lebih konsen melukisnya, dia kesana duken. Boleh. Nah, nanya yang lain juga. Oh iya, Cek. Lanjut, Cek. Agi kalau lah selesai, dia. Kita kesana pemirsa. Halo, Dek. Siapa namanya? Eti, ini dari SMK 7 Palembang. Sekarang nak gambar apa nih? Kan kita nak gambar yang ada di depan mata nih. Dek Titi pengen gambar apa? Iya, numpang masuk kuas, Ki. Ekspresi. Jadi kalau boleh tahu ini apa? Oh, bulan. Jadi yang Blue Blood Moon kemarin ya? Oh iya. Jadi backgroundnya merah, pink ya. Boleh deh, lanjut ya. Halo Dek, boleh tanya dikit gak? Siapa? Ferry rencananya bakal ngelukis apa ini? Ampera. Jadi kan tadi dia nanyo-nanyo di belakang, ada yang gambar sketsa dulu, ada yang background dulu, ada yang objek dulu. Nah, Ferry caknya penjingoan dia caknya background dulu ya? Iya, background. Ngapa nak background dulu? Ngapa nak objek dulu? Biar ini apa? Biar lemak kalau nak garap yang ampera. Oh, iya benar. Karena juga biasanya kan dari awan kita dapat inspirasi ya, Dak. Kan ini lagi mendung nih. Kenapa tidak milih mendung abu-abu? Aku lebih mending biru. Sesuai perasaan. Oke, jadi sama Cak Dek Titi tadi ya, ekspresi. Benar. Lanjut ya, gambar amperanya. Nah, jadi ini kan tentang awan biru. Karena ini lagi mendung, ada juga yang ekspresinya juga lagi mendung nih pemirsa. Kita samperi. Halo Dek, boleh tanya-tanya? Ini rencananya bakal ngelukis apa? Melukis ampera sama Iwak begitu. Boleh tahu enggak namanya siapa? Desi Apiana dari SMK 7 Palembang ya. Ini kan aku jenguk caknya tentang awan yang lagi mendung ya. Caknya ekspresinya emang lagi mendung, emang lagi galau apa? lihat apa adanya deh di sini. Tapi caknya di jenguk adik-adik SMK 7 Palembang nih banyak milih background dulu ya daripada sketsa dulu. Ngapa sih pengen tahu dia? Biar ini apa? Kalau misalnya sketsa dulu kan agak bisa ini. Begonya kan agak untuk sketsanya, jadi sisa nak benernya. Jadi begonya dulu baru sketsanya. Jadi kalau salah tuh pacak timpo langsung. Oh iya benar-benar. Ini bisa dapet kayak kayak luntur cak itulah ibaratnya, tapi bagus. Ini cak mana caranya? Ada tekniknya dak? Ada. Cak mana caranya? Banyak ibaratnya. Terus warnanya nih jangan terlalu terang. Warnanya nih pudar ke beda. Oh, pudar kedikit. Tapi warna dasarnya emang abu-abu. Abu-abu tua atau abu-abu muda? Abu-abu muda. Gek dia jingok lagi pas lah dapat ampera sama belido ya. Boleh? Amin. Dia lanjut ke sana. Jadi banyak adik-adik dan juga Cek Dev tadi baru nak mulai ngelukis. Nah, ada yang dari background, ada yang objek dulu, ada yang masih sketsa. Tapi di samping dia inilah sudah jadi caknya. Kak Yos. Ayo kita samperin. Kak Yos. Caknya lah mulai jadi nih. Goyor beda ya. Boleh lah cepenian. Dia tadi jingok masih pakai yang clear itu nge-sketsa ya, Kak ya? Jadi boleh dicerita ke dak Kak ini temanya belido, terus apalagi Cak itu? Ya, jadi hari ini kita di sini On the spot Kak? selain bernostalgia lah ya, sama kawan-kawan dari SMSR, SMK 7 sama adik-adik SMK 7. Iya. Kita coba ngerespon suasana di sini lah ya. Iya. Nah, kalau Kayo sejanya lebih suka dengan landmark salah satu Manisko, Ampera, terus Sapo, ikan belido. Iya. Jadi coba Kayo
berekspresi dengan objek yang ada di sekitar sini. Iya benar. Iya, iya benar itu. Jadi iwak belidonya dapet, amperanya nggak didapeti apa kak? Amperanya lagi proses kayaknya di sekitar sini kakek amperanya Ojo. siko. Iya benar itu. Ha-ha. Oke, ini kan mulai Jadi dari yang objek inti dari lukisan Kak Yos nih iwak belido kak ya? Kayaknya iwak belido. Iwak belido. Interestnya pusat perhatian. Pusat perhatiannya. Sama juga awannya caknya gradiasi dari biru tua, biru muda ya kak ya? Betul. Awalnya itu sebenarnya cuma dia ngerespon objek karena di sini sudah banyak coklat, boxer. Kayaknya kalau kita kasih warna biru dia akan lebih nampak. Iya. Jadi lebih nonjol kak ya? Lebih nonjol dia tidak flat ya kesannya. Kira-kira ini nih lah hampir selesai. Apa tinggal tulis nama apa cak mana kak? Oh belum, masih jauh kak? Ini baru 15% lah ya. Ah 15% cak ini. Jadi kira-kira nak nambah apa lagi nih kak? Mungkin kakek ditambah kesan bunga, jadi mungkin supaya jadi inspirasi juga ya untuk pemerintah setempat ya. Jadi kalau misalnya ditambah dengan bunga-bunga, taman bunga, kesan bunga-bunga seger itu Iya. kayaknya lebih Hidup. semarak ya. Lebih hidup juga Iya, kak. betul. Bener-bener. Jadi dari lukisan Kak Yos nih kita timbul ke bunga-bunga biar pemerintah Kota Palembang nih agak kode-kode cak itu kayak. Oke, boleh-boleh. Nah, Nggak apa-apa ya kayak sambil konser ya. iya dak mabok. Jadi caknya dari dia keliling-keliling ini lah ganti warna ya cek? Iya, ini lagi dapat ke dulu langit. Jadi ada proses, sebenarnya prosesnya juga pelapis-pelapis ini. Dari dia sekeliling ini cek, kan ini ibaratnya junior cek ya, cek ini alumninya. Jadi banyak juga nih yang adik-adik ini lebih penting ke background dulu nih cek. Tidak apa-apa. Iya. Nah, karena di dalam lukis itu sebenarnya kata aturan baku. Jadi yang mana lemaknya si pelukis untuk melukis ya itu yang dilakukan. Sesuai ekspresi mereka iya, cek iya. ujinya. Ada yang Benar-benar. harus ada yang biasa dengan ngawet sketch dulu. Ada yang bikin warna dulu terus pakai baru objeknya di sketch. Itu mudah. Jadi kata aturan baku harus ini dulu tidak. Sesuai dengan apa yang mereka jingo, apa yang mereka pengen, kalibe dari situ tuh lebih bagus ya. Benar-benar. Nah dia, ini sesudah sekian tahun aku tidak Ngelukis? Oh. Nah gini aku melukis lagi. Kira-kira berapa tahun lah, Cek? Udah mulai ya. Cak mana rasanya gemeter, seneng apa Cak mana? Agak mana ya? Agak grogi. Soalnya Caknya junior tapi ini Cek, agak bagus. The best day of our lives. It's gonna be the best day of our lives. It's gonna be the best day of our lives. Cek, pasti pemirsa Pal TV ini ada yang pengen tahu Cek, apa misalnya dia pengen ngelukis semenjak jingok Cek nih, jadinya kan pengen bangkit lagi jiwa lukisnya tuh. Ada tips gak Cek? Caranya Cak Mano untuk bisa lukis lagi dan biar lukisannya tuh dikenal. Sebenarnya kalau untuk melukis itu kan sebenarnya gawe praktek ya. Jadi kalau cuma diomongi baik dulu, sama kayak aku dulu. Kalau diomongin dulu ya tidak melukis kan sama baik. Jadi selain kita pengen, ada rasa pengen itu ya harus mulai muncul ke menggerak ke ya sudah ngelukis. Caranya apa? Mungkin tidak harus pakai kanvas dulu, tapi pacak ngawe sketsa dulu untuk lancar ke antara saraf motorik kita nih ya. Jadi ide yang masuk itu diolah oleh otak kita, jadi dia lancar. Nah, jadi masuk ke mata lancar, diolah oleh otak, ke tangannya lancar. Kan kejingan, kalau lama tak melukis agak tersendat-sendat. Otak kanannya jalan jadi. Karena lama tak latihan. Iya. Jadi harus latihan. Jadi 92% itu ya harus latihan, harus melukis terus. Tapi Cek Lala mau ngelukis bela bagus ya ini, apalagi dia tidak pernah ngelukis Cek.
Caknya dia lanjut ke Kak Heri. Boleh. Ya, Cek ya? Iya, iya. Lanjut, Cek. Masih aman ini. Terus, Heri. Kak Heri. Apa kabar, Cek? Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Kak, dari sekeliling nih, ada yang Ampera, ada yang Belido, ada yang Blue Blood Moon. Iya. Caknya kakak beda dewe. Itu Apalah kak maksudnya inspirasi nih, tapi bagus nih kak, abstrak, cuman cak ada makna. Cak ada terselit tuh Ampera ini kak. Betul, Bener? betul. Wah, betul. Caknya dia lah bakat apa kak? Ada potensi bakat ya. Boleh dak kak dijelasin ini cak mano? Jadi ini tekniknya, Duduk baik gitu kak, biar kakak lebih fokus juga. ini tekniknya ekspresif kita pakai. Jadi ngambil kata wong tuh ngambil spirit Ampera. Spirit Kehidupan Ampera. Sungai Musi. Iya. Jadi betapa Sungai Musi ini banyak menunjuk arti wong Palembang. Oh iya benar. Ada yang nyari duit di sini. Iya benar. Ada yang untuk hiburan, tamasya, jadi riuh redamnya, emosi dan spiritnya itu yang diambil dari sini. Ada juga yang pengen nenangi diri ke Ampera. Nah, itu ya. Ini boleh tahu enggak kak, ini jenis lukisannya apa? Jenis lukisannya ekspresionis. Ekspresionis. Karena Ekspresionis itu mengedepankan emosi, Emosi. ekspresi. Apa yang dirasakannya di tempat, Sayang. sekitar di dia. sekitar dia. Tidak mementingkan bentuk dan nomor Siapa sekian. ini? Pokoknya emosinya, spiritnya yang dia tangkap. Benar. Jadi ini nih dia tebak ini iwak. Kira-kira itulah. ini ada keteknya, ada amperanya. Iya. Benar-benar. Ada bakat ya. Boleh lah. Boleh dak kak dijelasi kakak pakai kuas apa bae, pakai cat apa bae untuk dapet lukisan yang bagus kayak ini? Kalau untuk cat sama kayak dengan kawan-kawan kita pakai jenis akrilik. Jenis gitu ya. akrilik. Jenis akrilik. Kalau kuas juga sama, pakai kuas yang standar. Cuma atau kita pakai palet. Nah, pisau iya. palet. Pisau palet ini sama pecah sekerap sih dia tuh. Jadi dia tidak berbulu. Nah, jadi kalau Iya. ekspresi ngambil goresan-goresan itu lebih kuat, lebih tajam. Iya benar. Soalnya cat tuh galak, bulunya rontok. Jadinya lengket di lukisan. Salah paham juga. Benar. Soalnya dia baru jingok tuh kuas palet tuh kak. Iya. Palet. Tapi caknya lemah nian ya, pas kalau misalnya khusus kalau nak ngelukis cak ini nih pakai kuas palet kayak. Buat palet itu lebih mendukung. Jadi untuk warna-warna dia bisa lebih menonjol. Dia kan nggak ada nyampur. Kuas dulu kan, kalau dengan warna lain dia jadi nyampur. Ini cuma masalah teknis. Ya. Iya. Pada dasarnya sama ya. Kuas itu bagus, keren. Nah dia, aku tadi lah sudah nyoba melukis ya. Memang agak lama tak melukis dia agak mana ya? Agak nyendet-nyendet dikit. Tapi lah bagus cek dia jingo. Alhamdulillah kalau dia ngomong gitu. Nah ini kita sudah ada bersama Iya kita. di samping ya. kita cek. Ada Kak Hegi Kak Mulyadi. Heri. Ini ada Kak Hego Anggiansa. Kalau Kak Hegi ini dia pelukis. Nah, pelukis juga ngajar di sekolah alam. Kalau Kak Hego ini guru di SMK Negeri 7. Jadi yang ngajari adik-adik di Bumi kita nih. Penerus cek, yang bakal jadi penerus Jadi cek. penerus. Nah, kita mulai dari Kak Egi dulu ya. Kak Egi, Mana? kita ngada ke acara ini kan, awak ngundang aku ya. Iya. Ngundang aku untuk datang. Terus ternyata ada agenda untuk melukis bersama. Nah, kira-kira apa maksud tujuan ini? Ini Cedek. Jadi sedikit kita flashback ke belakang ngomong cerita tentang pendidikan seni. Rupanya di Palembang ini kan sudah lama ada sekolah seni rupa. Seni rupa. Tapi ternyata semakin ke sini kegiatan seni rupa terutama melukis ini semakin sepi. Semakin sepi, tambah sepi ya. Makin luntur ya Makin kak. luntur. Nah kan sayang kita punya potensi kawan-kawan yang bisa, potensi seniman-seniman, tapi jarang bersilaturahmi. Kali ada masalahnya itu kan ya. Kalau itu masalahnya mungkin ke Airu kali masalah lembaga-lembaga dia lebih paham.
Tapi paling tidak di sini kan kita mengapresiasikan ke masyarakat, silaturahmi dengan para pelukis, para seniman. Lama tak ketemu ngumpul kami ini ya. Ngumpul lagi, mudah-mudahan terjadi pergesekan yang bisa melahirkan ide-ide, Ide kreatif itu. Jadi saling tukar pikiran juga ya Kak, Iya, antar iya, benar. pas Jadi, ngelukis bareng tuh Cak Mano. Ya, lukis bareng, saling bertukar pikiran masalah, entah masalah teknik, masalah ide-ide, masalah perkembangan seni lukis ke depan lah untuk Palembang. Ya, main. Nah, Kak Hego, aku anggap Sama Kak Kalau Pak Hego. dari pendidikan kita memang ajarkan kalau dalam sekolah itu memang ada kurikulumnya. Cuman kita di sini karena penuhnya kurikulum itu dipelajari di sekolah sehingga pelajaran untuk istilahnya silaturahmi seperti ini belum pacak dilaksanakan. Tapi di kurikulum kita juga ada namanya belajar bersama maestro. Belajar bersama Nah, maestro. di sinilah kita coba Kita praktek ya, ke kita praktek bahwa anak-anak ini bisa juga istilahnya berapresiasi melukis bersama maestro. Contohnya misalnya Cak Ede. Iya, betul. Heeh. Aku dulu Alumni SMKN 70. Dari isi sebenarnya malu kalau disebut maestro karena maestro itu kan kayaknya memang sudah diakui. Oke. Nah, aku baru melukis lagi ini. Nah, jadi mungkin ini kan ada yang lain. ya, paling tidak jadi acuan bahwa mereka itu tidak hanya di sekolah tapi juga di luar untuk menambah wawasan dan menambah mental mereka. Mental dia di masyarakat ya, berinteraksi. Yang kita harapkan dari Iya, iya. belajar melukis bersama pelukis-pelukis yang ada di Palembang ini. Nah, jadi kalau Paca aku sedikit tangkap acara kita melukis bersama ini sebenarnya selain silaturahmi itu juga untuk melatih adik-adik kita ini untuk melatih mental ya, Nah, itu supaya yang ingin kita berani muncul di publik ya. betul. Jadi tidak kata pepatah tuh tempurung istilahnya kata di dalam tempurung. Ah. Jadi dia harus keluar. Iya. Karena seniman ini yang pertama itu adalah wawasan dan mental. Kalau dia cuma berkucat kucak di dalam studio sekolah tidak berkembang. Ya, karena kaki yang dihadapinya itu wong-wong langsung, berhadapan langsung dengan Iya, wong. benar. Kalau mentalnya tidak terjaga ya. Betul. Pacak Apalagi down. kalau dia pasang pameran keluar, Ah. dia akan bersosialisasi sama masyarakat. Iya, iya. Nah, jadi ingat masa-masa kita tempo lagi ya. Kita masih di K40. Masih ingat kan K40? Masih tahun berapa nih? Tahun 92. Tahun 92. Tahun 92. Jadi kita kumpul. tahun lah ya. Dia mau apa itu? Dia Caknya masih di langit itu. Di Belum konsep belum muncul. ya? Belum di konsep. Jadi kita waktu K40 itu kan kelompok 40, berarti ada umum 40. Umum 40 dari 3 generasi ya, 3 tingkat, 3 kelas. Kelas 4, kelas 3, kelas 2. Jadi itu gabung kita ngawe action. Jadi kita action pameran bersama di Museum SMB 2. Terus langsung lukis panjang. Aku Panjang, Panjang. berapa? 40 meter ya? 40 meter juga. pertama 120 meter. Ya. Lalu lupa. Yang di museum ya, di Museum Sultan Mahmud Badarudin. Museum Sultan. Jadi itu 40 wong ngelukis dalam 120 meter. 20 meter. Bareng-bareng. Panorama. Jadi Iya benar, panorama. Masih inget gak ngelukis sapu itu Kak? Nah, kalau dulu masih sekitar sini lah ya. kita sini. Jadi sama model jadi on the spot. Kalau ini kan kanvasnya dewek-dewek. Nah, kalau ini kanvasnya manjang 120 meter. Jadi kita kalau istilah keren seni sekarang ini kolaborasi. Sebenarnya itu kolaborasi. dilakukan oleh kawan-kawan di Benar, Palembang ini jauh-jauh lagi. Sebelum istilah itu populer untuk di dunia seni rupa. Kita sudah laku gitu kolaborasi. Jadi boleh lah kalau itu diterapkan di SMKN 7 Pak? Betul. Nah, itu nanti ya kita istilahnya pelan-pelan Iya. kita telusuri dulu siapa pihak bisa jadi sponsornya. Iya ya kan? benar-benar. Nah, kita diajak berbahasa Palembang ini sponsor juga sebenarnya dah. Iya, ini salah satu support dari Iya. dari kawan-kawan Pol TV untuk seni lukis Palembang. Apalagi kita sudah ada wadahnya dah sekolahnya, alumni juga ada yang sudah jadi maestro pun ada. Nah, ini lengkap gitu kan. Jadi silaturahmi kita ini pas klop atau orang Palembang. Tidak? Ya. Itu sedikit tentang sejarah yang pernah kita alami ya. Nah, sekarang ini untuk ke depan nih, kira-kira mana nih? Kalau nyelek kondisi ini, kan sebenarnya kalau di dunia seni rupa ini kan harus ada pendukung terus siapa baik sebenarnya pendukung itu peran kontribusinya untuk perkembangan seni lukis atau seni rupa di Palembang ini mana? Ya katakanlah kalau perkembangan itu naik,
mungkin banyak yang Iya. itu gawe aku. Tapi kalau pemainnya merosot, Nah, ini juga pelakunya ini. wah Kak Madiana sini gabung. Nah Kak Madiana, Ini dia agak Kak Yas lagi nyusul. Nah, ini selaku pemeran Di sini dikit Kak. pelaku seninya ya. Iya. Bisa kita Pak Eri lanjutkan ke Iya. apa lagi tadi? Kalau untuk harapan ke depan sebenarnya ya pinginnya lemak galo ya, bahasa Palembang tuh lemak galo. Jadi paling tidak semua pihak tuh punya peran dewe-dewe. Misalnya dari pemerintah gitu kan. Dengan program-program yang mereka susun sebenarnya sudah bagus. Tapi paling tidak perlu lebih membumi, bahasa umumnya membumi, artinya langsung terjun ke masyarakat, bukan untuk kalangan tertentu acara-acara dibuat itu. Jadi siapa be boleh melo. Siapa pun boleh melo, siapa pun boleh menikmati. Kalau selama ini ya caknya untuk kalangan tertentu be, jadi ada batasan-batasan yang untuk pelaku-pelaku baru merasa segan untuk melok di kalangan itu. Jadi ada masih semacam ada gap, ada Iya. kotak-kotaknya itu ya, eksklusif atau elitis ya. Iya. Nah kan Kak Madiana, pengalaman Kak Madiana selama Ngelukis nekuni siapa? dunia seni ini mak mana? Pribadi apa namanya seniman itu tidak bisa dibatasi. Beliau itu walaupun dia punya dunia tersendiri ibaratnya kan menembus batas ibaratnya. Menembus Dia batas. walaupun di gap dari sana sini rasa kreativitas itu Nak bergerak terus ya? mencari terobosan Iya, iya, iya. sehingga itu luar biasa semangat yang dimiliki oleh kawan-kawan yang kita tahu sebenarnya lagi masih aktif. Sebenarnya itu juga jadi semangat Cek buat adik-adik kita itu, biar kalau misalnya yang punya ekspresi untuk dia timbul ke di jiwa dia pas lagi ngelukis, jangan sampai malu, tunjuki. Jadi harus menembus Kalau batas. uji Palembang tuh tambang ya. Tambang. Tambangnya tambang dalam pengertian ditampil di publik. Iya, Aku punya benar. kebacaan, nah tambangnya di situ ya. Tunjuki Cek. Jadi seni rupa itu seni yang tanpa batas. Tanpa batas. Tambangnya itu untuk berkarya. Untuk berkarya, Tambangnya buat berkarya. Bukan tambang nakal. Makanya itu disebut tambang positif. Tambang oh, ada juga. Ada juga. Kak Yos, jatuh lagi Kak Yos. Kak Yos, lah sudah selesai Kak Yos. Nikmat tenan untuk melukis so gini. Jarang-jarang ada apa momen kayak ini ya. Jadi langsung be Kak Yos. Kak Yos cerita be pengalaman Kak Yos selama menekuni dunia seni sama Cak Madiono tadi. Waduh, kalau nanti cerita tidak selesai gitu sekarang. Tapi yang jelas mungkin main ini Mbak Dep. Yang jelas kebersamaan kita hari ini untuk memotivasi adik-adik bahwa adik-adik tidak usah ragu lagi. Khususnya yang masih aktif belajar sekarang menekuni bidang ini. Karena banyak sekali ya apa manfaat dari aktivitas ini. Dan ini bisa mengorientasi kepada sebuah skill. Maksud aku konkretnya banyak sekali hal-hal yang diawali dari gambar. Cobalah kita jingok baju budak, kita jingok sepatu budak, kita jingok rumah sekalipun diawali dari gambar. Jadi kalaupun memang nggak digeluti secara serius ini bisa jadi profesi yang menjanjikan. Jadi adik-adik harus semangat ya. Adik-adik dengar tak? Rasa bukan cuma adik-adik di sini, Be. Mungkin kakek yang ada yang di rumah juga yang jadi pemisah kita kan banyak terpicu juga. Betul. Kalau selama ini termotivasi, mungkin bakat melukis itu terpendem, kali dengan jingga ini ada Iya. sedikit semacam pemberontakan. Betul. Aku pengen Itu misalnya pemberontakan- Cak itu. pemberontakan kreatif. Betul. Dia becek jujur be, dia sekeliling ini jingok-jingoknya tuh Caknya pengen Nah. pengen langsung beli alatnya, pengen nyoba di rumah. Boleh kakek, pacak belajar ke studio Kak Yos, pacak belajar dengan Kak Egi, pacak belajar Iya. dengan Kak pacak belajar dengan Kak Madion. Madion ini biasa galak di pedestrian. Pedestrian. Nah, kalau yang pedestrian, Heeh. dia sama kawan-kawan pedestrian mampir be tempat ini. Iya. Soalnya lah janji pengen ngelukis wajah dia. Oh iya, sudah janji. Dilukis jadi apa tapi? Oke, agak rasa cukup kita obrolan kita sore ini.
adik-adik kita masih melanjutkan, aku rasa sudah juga. Tapi bukan persoalan selesainya lukisan hari ini, tapi intinya tuh kita pacak berkumpul, bertemu, menyemangati adik-adik juga pemisah yang punya potensi, punya bakat yang terpendam ini tadi, pacak diletapkan jadi karya yang kreatif. Oke, makasih banyak Kak Yos. Sama-sama. Kak Egi. Makasih Kak. Sama-sama. Kak, makasih Kak. Adik-adik ini. Kak, makasih. Kita lanjut melukis lagi. Lanjut. Lanjut. Masih mumpung masih ada cahaya ya.